Pada hari ini dilanjutkan lagi cerita Xiaoyan di lingkungan yang menyeramkan dan aneh ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 adalah hanya satu yang gelisah, angin mendung yang aneh melayang dengan tenang, mata Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api putih susu yang kaya, tiba-tiba menyusut, dan segera berbalik dan meninju ruang kosong di belakangnya dengan gerakan tinju. Gelombang kekuatan jiwa yang memenuhi seluruh tubuh juga bergerak bersamanya, dan tinju kering tampaknya menyebabkan getaran ruang ini, bercampur dengan angin yang kuat dan tak tertandingi, dan menghancurkannya dengan keras. Di mana tinju mendarat, bayangan hitam muncul aneh, tinju bertabrakan, dan riak energi seperti energi nyata menyebar ke segala arah, dan akhirnya membawa suara teredam seperti guntur di langit. Tinju terhuyung-huyung, dan kedua sosok itu menghilang lagi dengan aneh di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berjarak 100 meter. Untuk sesaat, guntur bergulung di langit, dan siluet berkedip. Munculnya, akan menyebabkan ledakan gemuruh karena tabrakan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang di bawah menjadi ketakutan. Di atas langit, awan hitam bergulung, dan ketika ada fluktuasi kekuatan sesekali, lapisan awan hitam tebal hanya membuat celah, memungkinkan seberkas sinar matahari masuk, tetapi pada saat ini, bahkan sinar matahari, itu membuat orang tidak merasakan apa-apa. Makna hangat, perisai pertahanan naga yang haus darah di tubuh Xiaoyan juga hancur pada saat ini, dan ki pertempuran di tubuhnya hampir habis. Susu, sepertinya Tuhan tidak membantumu, menderita sampai mati. Jejak tangan jubah hitam itu berubah, dan rantai besar itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu bergegas menuju Xiaoyan, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Saat Xiaoyan hendak mengambil tantangan, tawa hangat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ling Feng yang menakutkan juga langsung membubarkan serangan rantai dengan mudah. Bukan giliranmu untuk menunjuk orang yang ingin aku lindungi. Dingin. Semua orang memperhatikan untuk menambahkan pakaian, tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, seperti 1 detik untuk diingat. Situs web membaca versi seluler Sukeju. Susu, lebih baik keluarga Yumu tidak ikut campur dalam urusan kami dengan anak ini, jika tidak maka akan membuat keluarga Yumu gelisah. Pria berjubah hitam itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia berada di puncak bintang 4-nya, melawan kaisar kekuatan. Saat sosok kekar ini muncul di depannya, dia juga merasakan sesuatu yang salah. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, pria parubaya kekar di depannya hanya lebih kuat darinya. Ini tidak terlalu merepotkan. Yueyu juga jatuh ke sisi Xiaoyan, dan kemudian meletakkan telapak tangannya yang besar di bahu Xiaoyan. Dengan kekuatan Yueyu, dia secara alami merasa bahwa Xiaoyan terluka saat ini, meskipun itu tidak dihitung. Itu serius, tetapi juga mencapai tempat di mana lampu itu habis, dan kemudian kekuatan yang agung dan lembut mengairi tubuh Xiaoyan, mencoba memperbaiki beberapa luka Xiaoyan. Dalam pertempuran dengan Wu Huan, tidak ada banyak energi dendam yang tersisa di tubuh, dan kemudian dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam, satu-satunya energi dendam yang tersisa dikonsumsi. Merasakan kekuatan lembut yang tiba-tiba ini, Xiaoyan juga mengklik Yueyu dengan pengertian. Mengangguk, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah dipromosikan ke puncak Dou di bintang 3 hanya dalam beberapa hari. Jika gadis di keluargaku ini memiliki setengah dari kecepatan kultivasimu, itu akan bagus. Yueyu singkat menghubungi Xiao Yan Hou juga terkejut dan berkata, Anda harus tahu bahwa setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou membutuhkan kekuatan besar sebagai dukungan. Xiaoyan menerobos ke puncak bintang 3 Dou di dalam waktu singkat setengah bulan. Dia seharusnya mendapatkan kekayaan besar di reruntuhan itu, jika tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk maju dalam waktu sesingkat itu karena bakat dan kecerdasannya. Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Yueru memelototi ayahnya dengan sengit, saat dia banyak berbicara, dan kemudian berjalan lurus di depan Xiaoyan, melihat luka besar dan kecil di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dengan sedih, tidak apa-apa.
Xiao Yan juga bisa melihat bahwa Yueru memiliki beberapa motif tersembunyi, tapi sekarang jelas bukan tentang ini. Orang-orang berjubah hitam masih ada di sana, dan kekuatan klan jiwa seharusnya tidak kecil. Xiao Yan jelas tidak ingin mereka mengunjungi keluarga Yue. Air berlumpur ini, jangan khawatir, karena kamu telah menyembuhkan ayahku, maka kamu adalah dermawan abadi keluarga Yue kami, dan ayahku ada di sini. Yueru sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan kemudian berkata, anak ini mau tidak mau membalas dendam karena telah menyakiti Wu Huan. Jika keluarga Yuemu bersikeras untuk melindunginya, maka konsekuensinya, pria berjubah hitam itu mencibir, dan maksudnya jelas, saya sudah lama mendengar bahwa Wu Huan, putra Wu Cheng yang bangga, memiliki karakter yang harus dilaporkan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan dalam pertempuran. Mengapa Anda membawa Wu Cheng keluar lagi? Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga King Cheng Yue saya takut. Yue Yu juga berbicara perlahan, dan Doqi yang agung juga meledak, jelas Curan tidak takut, bahkan jika dia diangkat keluar dari Wu Cheng, dia tidak bisa menekan keluarga Yue. Pria berjubah hitam itu juga mengutuk ke dalam, dan kemudian membantu Wu Huan, yang terluka parah dan sekarat. Setelah berpikir beberapa saat, dia ingin melarikan diri. Lagi pula, jika tubuh Wu Huan yang terluka parah tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar ada sesuatu yang tertinggal, dan jelas sangat sulit baginya untuk melakukan apapun terhadapnya. Kepala keluarga Yue hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya harap keluarga Yue Anda tidak menyesali perilaku bodoh hari ini. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi cahaya gelap dan menghilang. Ketika Yu Yu mendengar kata-kata itu, dia juga melambaikan tangannya, dan angin kencang yang mengerikan mengikuti. Karena itu masalahnya, ayo pergi juga. Dengan gerakan sebesar itu, seharusnya ada banyak orang yang datang untuk memeriksanya. Yue Yu juga memandang Yueru dan Xiao Yan dengan ramah. Wah, terima kasih senior. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Yue Yu. Xiao Yan juga jelas bahwa meskipun dia membantu Yue Yu untuk membuang racun sebelumnya, jika bukan karena bantuan Yueru dan ayahnya hari ini, dia akan lebih beruntung daripada beruntung. Kebaikan semacam ini, karena karakter Xiao Yan, tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa begitu peduli dengan gadisku. Yue Yu juga melihat pria berjubah hitam yang telah melarikan diri, dan tidak mengejar terlalu banyak, dan kembali bercanda dengan Xiao. Jalan, Yue Rudai menatap ayahnya dengan mata sedikit berkerut, jelas mengeluh, aku tidak akan mengatakannya lagi. Yue Yu jelas diyakinkan oleh perilaku seperti putri kecilnya Xiao Yan juga tidak mudah menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi dia bisa melihat bahwa Yue Yu, sang ayah, sangat menyayangi Yueru. Xiao Yan telah mengalami cedera yang sangat serius, ayo kembali dulu. Yueru juga membantu Xiao Yan, dan kemudian bibirnya sedikit terbuka. Meskipun Xiao Yan sibuk menolak, kelemahan di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu ayo pergi. Yue Yu tidak bisa menahan putrinya. Jadi dia mengikuti. Xiao Yan ini bukan hanya seorang alkemis yang setinggi pangkat pertama kaisar, tapi kekuatan tempurnya tidak lemah sama sekali. Dia sebenarnya bisa mengalahkan Wu Huan seperti ini sendirian. Kalau bukan karena jubah hitamnya, mungkin Wu Huan ini akan mati di tahun anak ini ada di tangannya. Lumayan, melihat sosok mereka berdua pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri di tempat jubah hitam tadi menghilang. Ketiganya berubah menjadi 3 meteor, meninggalkan kedalaman pegunungan binatang iblis, dan menuju rumah keluarga Yue. Mereka bertiga baru saja pergi di kaki depan, dan baru saja Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di kedalaman pegunungan binatang iblis, dan beberapa orang datang dari kaki belakang. Melihat pertempuran Qi, itu seharusnya seni bela diri Wu Cheng, tetapi untuk dapat mengalahkan seni bela diri ini seperti ini, saya tidak tahu dari mana kejeniusan kejahatan keluar. Sosok lemah memandang masih pemandangan yang belum selesai di udara, dendam merah membara yang benar-benar hilang mempraktikkan Dao, di pundak sosok yang lemah,
Seekor elang dengan aura garang berdiri dengan mengesankan. Yang aneh adalah elang ini sebenarnya memiliki 3 mata, sudah lama sejak penguasa kota 10.000 binatang. Bagaimana kamu bisa sampai ke kedalaman pegunungan binatang iblis hari ini? Seorang pria berkepala botak juga berkata dengan mengesankan, Tuan kotamu sudah lama tidak melihatmu, bukankah kamu juga di sini? Sosok lemah itu berkata kepada pria botak itu.